antara kita dibutuhkan waktu kita yang lebih full, dan juga apakah dengan kalau kita mengambil keputusan tersebut sisi finansial keluarga akan tercover. Pada saat itu saya artinya saya sudah tercover, artinya dengan itu perhitungan saya dengan keluarga itu saya bisa cover, artinya dengan saya lebih full artinya bisa masuk, karena benar-benar full banget, karena memang kayak jadi beberapa liputan tuh nggak hanya kayak misalkan waktu itu, artinya saya udah mulai banyak, bahkan udah kayak Grand Prix, kayak misalkan kayak di Malaysia ya, terutama yang dekat-dekat ya, Malaysia itu butuh waktu panjang kan. Beberapa kayak misalkan Tokyo Motor Show itu panjang juga waktunya kan, perjalanannya aja 2 hari, 4 hari sendiri. Kalau misalkan ngambil waktu, wow panjang banget habis gitu kan. Cuti berapa sih? 2 pekan ya? 12 hari. Setahun 12 hari. 12 hari. Kalau dipakai Tokyo Motor Show aja udah setengahnya habis. Terus habis itu Grand Prix Malaysia udah habis. Kan itu ada beberapa pameran-pameran luar negeri yang saya memang siapkan untuk datang, karena memang. Tapi itu pribadi Om, kalau boleh tahu. Pribadi. Awalnya untuk ini, maksudnya untuk menarik engagement konsumen, berarti emang ngeluarin ibaratnya itu modal pribadi gitu ya. Dorna kalau jadi media akreditasi itu mereka hanya mengakreditasi, mengakui, memberikan izin, terus habis itu memberikan fasilitas pastikan, karena media center itu fasilitasnya banyak banget dan semua informasi bisa dapat kita di situ. Cuman untuk datang untuk hotel sendiri, jadi memang planning tetap ada sih. Misalkan awal tahun saya mau datang ke sini. Kayak nanti 2023 saya tahu nih ada Tokyo Motor Show. Udah mulai itu persiapan, saya mulai dari awal tahun udah siapin, kayak misalnya finansial semuanya udah disiapin, nabungnya udah mulai dari awal tahun. Siap. Kalau misalnya ada endorsean atau ya, alhamdulillah ya kalau endorse ya. Biasanya nggak terpaku ke situ. Saya worst case-nya adalah saya dapat sendiri dengan biaya sendiri. Jadi artinya memang kalau misalkan ada ya udah itu mah bisa cover yang lain gitu kan. Lebih ke situ sih. Jadi memang ada hal perencanaan sama seperti orang perusahaan sih. Iya, benar. Cuman ini mungkin lebih mikro, lebih kecil. Jadi kita tahu apa yang kita kerjain karena memang lingkupnya nggak terlalu luas. Gitu. Kalau timing sih itu tadi. Iya betul. Berarti intinya Mas, jangan tinggalin kerjaan utama dulu sebelum penghasilan kita di cover ya. Ya, itu insight-nya. Tapi itu emang kenyataan ya Om ya, jangan sampai gitu. Tapi kalau misalnya kita memang mau fokus sebagai vlogger, berarti emang harus menghadirkan konten-konten yang menarik dan berbeda, dan sebenarnya memang mengeluarkan modal itu memang ada ya. Ada, nyata ya contohnya ya. Bukan begitu food blogger? Saya ingat banget Tokyo Motor Show ngeluarin, bisa dibayangin bagaimana perasaannya seorang vlogger. Waktu itu saya cuma cerita doang, datang ke Tokyo Motor Show, dimana kita jadi orang Indonesia pertama yang bisa naik CBR 250 NR. Waktu itu kan pertama di Tokyo Motor Show. Bentuknya masih yang hitam, nggak ada lampunya itu. Waktu bentuknya udah mirip banget. Kita bisa menceritakan, artinya gini, eksklusivitas berita tuh benar-benar kita pegang, benar-benar luar biasa waktu itu tuh, karena memang pada situ saya yang bisa naikin, bahkan sempat naikin tuh. Dan kalau nggak salah sih, dengar karena saya naikin itu regulasi Honda Jepang melarang prototipe untuk dinaikin. Kalau didengar saya dapat cerita dari beberapa teman-teman AIM itu gara-gara COVID tuh naikin yang di Jepang waktu itu. Orang-orang Jepang lihat bahwa akhirnya untuk ke depan motor-motor prototipe tidak boleh dinaikin pada saat review. Buat viral. Segmen viral itu menunjang. Iya. Asal jangan banyak haters. Iya kayak gitu. Tapi itu salah satu contohnya. Nah, itu tahun berapa ya? CBR 250 RR itu 2014. Awal 2000 di bawah 2015. Di bawah 14 ya, 14 lama banget itu udah. Saya ingat banget itu biaya sendiri. Dan itu modal sendiri ya. Modal sendiri sih. Tapi akhirnya itu bisa engage kayak subscribe-nya lebih banyak, dapat banget ya. Tadi nama channelnya apa Mas? Haris WD. Haris WD YouTube ya berarti. YouTube. Ya. Oke, nanti kita coba cek ya. Di otomotif. Iya, motovlogger. Iya, motovlogger. Kalau misalkan ini kayak misalkan untuk tapi kebanyakan kalau kita ngomongin vlog itu nggak ada batas ruang waktu sih. Jadi yang saya bisa indikan bahwa
kesempatan potensi kita di daerah zaman sekarang tuh bisa dibilang sama sih harusnya, sama dengan orang Jakarta. Kalau menurut saya dengan berkembangnya era digital ini nggak ada ruang lagi. Karena memang kalau kita lihat beberapa vlogger-vlogger di daerah juga tetap bagus. Kayak misalkan siapa Rizky yang di Lampung gitu kan, contohnya misalkan kayak gitu. Lukas juga kan bukan dari Jakarta kan, bagus dari tetap artinya Semarang. itu apa kan Akal lebar. artinya udah nggak ada kayak gitu tuh, udah batas ruang dan waktu tuh kalau udah zaman Betul. digital ini kan hampir Betul. Tergantung sekarang engagement konsumen yang menarik apa enggak buat ditonton gitu kan ya. Tapi nyambung nih, sebenarnya nggak nyambung sih. Apakah judul itu akan mempengaruhi engagement? ngaruh pasti ya, karena itu oleh karena itu ada yang namanya clickbait, karena kan memang judul adalah sesuatu yang hadir pertama. Cuman ini sih udah balik lagi ke kita, apakah kita butuh untuk melakukan sesuatu yang seperti itu clickbait ya, ataukah hanya sekedar bikin judul utama di thumbnail yang bagus sehingga bisa menarik perhatian. Nah, itu kan metodenya banyak banget, apakah warna, apakah bentuk, apakah ukuran font segala macam itu bisa dipelajari sih. Judul sih menurut saya sih ya Mempengaruhi juga mempengaruhi, sih. artinya lebih judul apa yang bisa membuat judul tersebut engagementnya tinggi. Betul. Orang bisa Betul. bisa. Cuman ya kalau saya sih ya jangan clickbait sih. Iya. Banyak cara untuk nggak clickbait tapi orang tetap mau menarik untuk melihat. Nah, kalau teks itu gimana? Kan Teks. ada teks di bawah itu. Teks di tags. Tags, ya, Tags, tags. ya. Saya belum pernah punya ukurannya seberapa, karena mungkin mesti tanya Google ya kayak gitu ya, hubungannya antara teks yang sudah saya tulis dengan soalnya nggak ada, susah pelajarinya. Saya nulis teks ini, dari teks ini berapa yang nyangkut gitu, belum pernah nemu saya nilainya, jadi belum bisa mengukur. Tapi kalau menurut saya sih, kalau dari orang-orang ini menurut mereka kalau pada teksnya pas itu yang bisa datang, karena teks adalah apa ya, kail pancing kan, kalau misalnya kalau kita lagi mancing kailnya gitu kan, kalau misalkan pas, makanannya pas, ikannya pas datang gitu. Walaupun ikan tersebut nggak tahu awalnya kita yang nggak kenal pemancingnya gitu. Oke, gitu ya tadi ya Mas Aris. Subscribe-mu akan nambah 1 malam ini ya. Tolong subscribe gitu langsung ya. Banyak-banyak. Iya, banyak-banyak ya. Oke. Sesi kedua terakhir, pertanyaan terakhir. Yuk. Ini dulu sesi 2 pertanyaan ketiga ya. Nah, silakan Mas, dari mana? Kalau punya channel disebutin biar kita subscribe. Yuk. Selamat malam, Bung Topik. Kenalkan, nama saya Adon. Jadi yang saya ingin tanyakan ini terkait dengan yang tadi. Om Topik kan sering datang ke acara-acara otomotif itu. Terus kalau mau jadi medianya itu kemana kita daftarnya itu, Om? Soalnya saya ada hobi fotografi. Ya. Terus waktu SBK kemarin pengen jadi ini apa? Yang motoin pembalap-pembalap itu, Om. Ya, cuman nggak tahu mau daftarnya kemana itu, Om. Ya, itu aja sih, Om. Kalau apa namanya, pameran-pameran contohnya ya, kalau pameran-pameran baik yang di Jakarta contohnya misalkan kayak IMOS terakhir ya, IMOS Indonesian Motorcycle Show yang 3 tahun sekali, beberapa tahun sekali, 2 tahun sekali, itu ada websitenya untuk pendaftaran. Dan ini sekarang luar biasanya nggak hanya buat media aja, untuk konten kreator, untuk influencer itu dibuka. Artinya bahkan sebagai kayak misalkan penggiat media sosial hanya punya IG aja, nggak punya YouTube misalkan contohnya, kalau mereka pikir bahwa IG-nya cukup bisa bikin engagement terhadap acara, biasanya approve. Beberapa teman-teman ada kayak karena IG-nya. Apakah kita harus punya nama besar dulu baru kita dapat itu? Ya memang sih ada hubungannya tersebut. Cuman kadang-kadang mereka juga melihat keaktifan kita dan konsistensi kita menuliskan, kayak misalkan IMOS kan hubungannya kan ke sepeda motor. Kalau misalkan kita menuliskan atau memposting gitu ya konten mengenai sepeda motor yang cukup bagus,
balik lagi sih kayak tadi antara telur sama ayam gitu ya. Kadang-kadang ya, kalau saya sih ngeliatnya adalah kita pokoknya kalau untuk awal bikin aja konten yang bermanfaat, karena memang manfaat itu hubungannya nanti orang akan datang. Orang akan datang. Jadi kalau saya sih masih percaya sekarang adalah konten yang bermanfaat akan mendatangkan subscriber, follower dan segala macam depannya kayak gitu. Nah baru dari situ nanti ya berjalannya waktu tuh akan ada tuh kesempatan tersebut. Kita coba untuk daftar di beberapa pameran kayak misalkan ya pameran begitu, atau misalkan kalau misalkan untuk balapan, 2 balapan yang di bahkan 3 balapan di mana di sini ya, ada MXGP, ada ini, itu memang ada pendaftaran khusus. Pendaftarannya masih ke Dorna itu. Pendaftarannya ke Dorna. Dan kalau di Indonesia biasanya ada ITDC atau apa, MGPA. Baik untuk WSBK dan MotoGP ada MGPA. Tapi biasanya mereka hanya ngumpulin, tapi datanya semuanya lari ke Madrid, ke Spanyol, untuk ke Dornanya gitu kan, untuk ditentukan nantinya. Dan umumnya ya pertama kita harus punya bendera sih, pada dasarnya punya bendera atau punya wadah apa yang mau kita ini. Dan biasanya kalau untuk WSBK atau mohon maaf untuk WSBK atau MotoGP itu bukan YouTube yang dicari, lebih ke web atau Instagram. Karena YouTube bagi mereka, ini terus terang aja, bagi mereka